Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mareta Pramesti Ayuning Tias. Saya adalah salah satu peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, gelombang 2, angkatan 1, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang berorientasi pelayanan yang merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan dan pelatihan dasar yang saya ikuti saat ini. Berorientasi pelayanan sangat erat atau berkaitan erat dengan pelayanan publik yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi semua penduduk untuk menyediakan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan publik lainnya. Pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah, melainkan juga bisa dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian, asas penyelenggaraan dari pelayanan publik itu sendiri meliputi keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kepentingan umum, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip dari pelayanan publik itu sendiri yang baik harus partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan ramah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan juga memiliki budaya dalam pelayanannya. Budaya pelayanan yang baik akan memberikan manfaat bagi kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim pada internal organisasi. Budaya berorientasi pada pelayanan prima harus menjadi dasar dalam penyediaan pelayanan, serta memberikan pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan suatu organisasi. Ada beberapa elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, diantaranya adalah komitmen pimpinan dalam membangun pelayanan publik yang baik, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan publik. Elemen selanjutnya adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan pada penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi internal pegawai dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik secara rutin. Budaya pelayanan prima merupakan modal utama dalam memberikan kepuasan pada pelanggan dan menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab organisasi penyedia pelayanan. Dalam pelaksanaan tugas yang mengutamakan nilai berorientasi pelayanan, berarti setiap ASN harus berkomitmen memberikan layanan prima untuk kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan dapat dijelaskan beberapa kriterianya, yaitu ASN harus memiliki kode etik sesuai sebagai pedoman dalam bertindak, membentuk kode perilaku yang berisi perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN, dan ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menerapkan prinsip melayani sebagai kebanggaan. Perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan ini sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Selain banyak manfaat dalam berorientasi pelayanan publik yang optimal serta berkualitas, realitanya ada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, baik dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, sarana dan prasarana yang belum memadai, maupun kebutuhan yang dinamis atau yang senantiasa dapat berubah, terutama pada lingkungan perkotaan. Untuk tantangan internal sendiri meliputi disebabkan karena terbatasnya anggaran, kurangnya SDM yang berkompeten, dan belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik.
Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini dapat mengurangi tantangan atau hambatan yang dialami, serta dapat mengoptimalkan pelayanan publik itu sendiri. Misalnya dengan membuat inovasi yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik, dengan membuat aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Dalam hal memberikan pelayanan publik atau yang berorientasi pelayanan ini tidak boleh berhenti ketika masyarakat sudah dapat terpenuhi kebutuhannya, namun harus selalu ditingkatkan, diperbaiki, dan dievaluasi agar layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Selain itu, perubahan atau inovasi sangat diperlukan dalam menunjang pelayanan publik agar berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya inovasi adalah pimpinan, adanya budaya inovasi, serta dukungan regulasi. Dalam hal itu, kolaborasi perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong terciptanya serta berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik atau orientasi pelayanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.